komputer aja. Silakan Pak Syukur, sudah bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. First of all, thank you to Mr. Abdurrahman, Mr. Majesty, and also all our friends in the university, Majesty Economy. In this occasion, I hope we get a lot of knowledge and science about economy Sharia. In the discussion, the term, the living maqasid in Islamic economics and business. I hope our program will get rahmat from Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Salawat dan salam maybe always for our Prophet Muhammad, peace be upon him, and Sallallahu peace be upon him, and also the followers. Ya, dalam diskusi malam ini kita tentunya ingin meningkatkan kemampuan kita di dalam memahami maqasid syariah. Dan ini nanti akan ada beberapa pembicara. Jadi mari kita simak nanti untuk lebih mendalam. Tentunya nanti kita mulai dari pembimbing kita, Dr. Abdurrahman Bisno. Pada beliau untuk menyampaikan keynote speaker atau salam pembuka for the audience, please directly. Okay, thank you very much for Ustaz Syukur Slamet. Jazakumullahu khairan ala waktu, yani ala al-waqtili. Insyaallah ta'ala urid an ubahas, urid an abhas yata'allaq bi kaifa yakni the living maqasid. Alhamdulillah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquman nasu bil qist. Wa qala azza wa jalla aidan, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa fi kalamil ukhra ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Wa qala yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minuna qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minina ad-dha'if wa fi kulli khairin ihris ala ma yanfa'uk. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hudan nabiy sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam, dan juga ihsan. Kemudian salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. After thanks to Allah Subhanahu wa Ta'ala and also peace and praise to the true idol Muhammad sallallahu alaihi wasallam, I also thanks to our brother, especially for Ustaz Syukur Slamet. There are some students from Sahid postgraduate program on Department of Islamic Economic and Business. Jazakumullah khairan for Brother Ajat, for Brother Yayan, and also some participants tonight. Okay, I will talk about the living maqasid. Yeah, I think it's very important for us to know about what is the living maqasid. I take from the
Holy Quran, Allah Subhanahu wa taala said, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Maka if we talk about the Islam, we know Islam is istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wa bara'atu minasyirki wa ahli. Okay, from this term we decided Sharia, or we decided Islam, to 3 elements. The first is spirituality, the second is law, and the third is ethic. And if we talk about the law or Sharia, we know about we will discuss about the masadir, the source of Sharia, and the commandment, and the goal of Sharia. And then if we talk about the goals of Sharia, we must talk about the maslahat. And the maslahat is the core of maqasid Sharia. So if we take from the Mawardi, for example, what is the meaning is maqasid? Al-maqasid, maybe like the fi lughatil arabiyyah, yakni al-maqsud min al-qasd, al-maqsid wa qusd aidan. Idan tusama qasada yaqsudu bermakna menuju suatu arah atau tujuan. With similarity with the term of Sharia in Islamic perspective. Oke, kemudian juga saya ambil juga dari Jasir Auda in bahasa bahwa maqasid syariah itu adalah nilai dan makna yang dijadikan tujuan dan hendak direalisasikan oleh pembuat syariat Allah Subhanahu wa taala di balik pembuatan syariat dan hukum yang diteliti oleh para ulama mujtahid from the holy text, from the Holy Quran and also from the Sunnatun Nabawiyah. Oke, kalau kita berbicara tentang maqasid, ternyata banyak sekali di sini. Kita bicara tentang Asy-Syatibi, kita bicara tentang Al-Juwaini, kita bicara tentang Al-Ghazali, kita bicara tentang Izzuddin bin Abdus Salam, kita bicara tentang At-Tirmidzi, Al-Hakim, we talk about the Al-Baqilani, and then Imam Al-Juwaini, kemudian juga ada Imam Al-Jurjawi, kemudian juga Ibnu Ashur, and the last is Abu Zahra. Semuanya berbicara tentang maqasid syariah. Nah, kita akan diskusi malam hari ini tentang bagaimana sebenarnya the living maqasid syariah yang dalam konteks sekarang ini menjadi bagian tidak terpisahkan dari our daily activities. And tonight, inshallah, we will discuss about the Islamic economic and business, or the living maqasid in Islamic economic and business. Okay, thank you for the outer participant, Brother Andrian, and also Brother Mahfudin. Terima kasih. Malam hari ini kita akan diskusi sangat banyak terkait dengan the living maqasid. Jadi the living maqasid itu adalah maksud dan tujuan syariat yang dia tidak ada dalam teks Al-Quran ataupun hadis. Misalnya kalau kita berbicara tentang cryptocurrency, for example, atau mungkin kita bicara tentang metaverse, atau mungkin sudahlah lamun cek orang lembur mah geus kalembur gitu di kampung. Misalnya kita lihat bagaimana marwan atau maparo gitu aya di jual gadai, banyak sekali from the village to the global village. Nah, kita akan bisa diskusi seperti ini, dan kita punya banyak sekali our speakers today. We have Brother Sesep and Brother Yayan, Brother Ajat also. Kita akan diskusi bersama. Semoga diskusi malam hari ini semakin meningkatkan dari kualitas kita sebagai seorang akademisi Muslim, dan juga setelah itu kita bisa lebih meningkatkan level kita lagi ketika berbicara harus dengan ilmu, al-ilmu qoblal qaul wal amal, but more important al-a'mal atau al-a'mal ba'dal ilm wal qaul. Jazakumullahu khairan ala ihtimamikum. Let's discuss about the living maqasid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much for Mr. Wisnu. Thank you very much for Mr. Wisnu has given us explain more detail, although global.
After that, we discuss. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. I have never sent you, Muhammad, rather than as mercy to all nature. It is our goals in life. Automatically, all our activities, especially economics, I hope all community will test the condition economic next time will be better and better with Islamic economics. Okay, we continue with the next speaker, Mr. Ajat Sudrajat. Please, Mr. Ajat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak pembimbing atau Bapak dosen kita yang selalu aktif banget ya. Yang mudah-mudahan oleh Allah diberi kesehatan selalu. Yang terhormat Bapak Bapak Syukur Selamat ya, selaku pembawa acara, dan yang terhormat kepada teman-teman yang nampaknya hadir, Pak Yayan, Pak Sesep, dan yang lainnya yang tidak disebutkan ya, yang mudah-mudahan Allah muliakan. Izinkan saya share screen dulu ya. Baik, ini adalah tugas yang waktu Sabtu kemarin ya. Kebetulan kita dikasih tugas sama Pak dosen, yaitu tentang makosid dalam bidang syirkah. Ya, nah ini adalah sedikit gambaran tentang apa itu makosid dan apa itu syirkah. Terlebih dahulu, mungkin ini tidak terlalu banyak ya, hanya memberikan beberapa slide saja. Tetapi kalau misalkan ada pertanyaan atau ada semacam kurang bagus gitu ya, mungkin bisa ditambahkan oleh Bapak Dr. Bisma, mungkin begitu. Baik, tadi sudah disinggung tentang makosid. Makosid itu kata makosid merupakan bentuk nyama dari maksud yang artinya maksud dan tujuan. Sedangkan syirkah menurut bahasa adalah mencampurkan dua bagian atau lebih sedemikian rupa sehingga tidak dapat lagi dibedakan satu bagian dengan bagian lainnya. Itu menurut An-Nabhani An-Nizam Al-Istiqosid fil Islam halaman 134 yang bisa kita ambil ya. Adapun di sini ada, maaf ya, bentar. Nah, adapun menurut syariat, syirkah adalah suatu akad antara dua pihak atau lebih yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha atau bisnis dengan tujuan memperoleh keuntungan. Jadi yang dimaksud dengan makosid dalam bidang syirkah itu adalah suatu persekutuan atau kesepakatan dalam bidang usaha atau bisnis antara dua pihak atau lebih dengan tujuan memperoleh keuntungan sesuai dengan porsi masing-masing secara proporsional. Itu kesimpulan daripada yang dimaksud dengan makosid dalam bidang syirkah. Baik, selanjutnya adalah syirkah itu kita bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah hukum syirkah. Yang kedua adalah rukun dan syarat syirkah. Yang ketiga adalah macam-macam syirkah. Hukum syirkah, kita buka ya. Hukum syirkah itu bentuknya jaiz ya. Hukumnya itu jaiz atau mubah. Dalilnya di sini ada, dalilnya Allah Azza wa Jalla telah berfirman, aku adalah pihak ketiga dari dua pihak yang bersyirkah selama salah satunya tidak mengkhianati yang lainnya. Kalau salah satunya berkhianat, aku keluar dari keduanya. Jadi ini hadis ya, bukan firman. Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Al-Baihaqi dan Ad-Daraqutni. Baik, selanjutnya ini adalah rukun syirkah ya. Rukun syirkah itu ada 3. Yang pertama adalah syigot atau lafaz akad. Yang kedua adalah orang yang baik atau yang mengadakan syarikat, yaitu pihak-pihak mempunyai kepentingan dalam mengadakan persikatan.
Dan yang ketiga adalah pokok atau pekerjaan atau bidang usaha yang dijalankan dalam berserikat atau kerjasama, atau orang-orang yang berserikat menjalankan usaha dalam bidang apa yang menjadi titik sentral usaha yang dijalankannya. Baik, kita kembali lagi tadi ke rukun syirkat ya. Sekarang ini adalah syarat-syarat syirkah. Syarat-syarat syirkah itu ada 4. Yang pertama adalah syirkah dilaksanakan dengan modal uang tunai. Yang kedua adalah 2 orang atau lebih berserikat atau menyerahkan modal, mencampurkan antara harta benda anggota serikat dan mereka bersepakat dalam jenis dan macam perusahaannya. Yang ketiga adalah mencampurkan kedua harta atau lebih sehingga tidak bisa dibedakan satu dari yang lainnya. Dan yang keempat adalah keuntungan dan kerugian diatur dengan perbandingan modal harta serikat yang diberikan. Baik, macam-macam syirkah. Yang ketiga adalah macam-macam syirkah. Yang pertama adalah ya, ini berdasarkan buku fikih Islam wa adilatul jilid kelima yang dibedakan menjadi 2 sebetulnya ya. Yang pertama adalah syirkah amlak. Syirkah amlak adalah persekutuan kepemilikan 2 orang atau lebih terhadap suatu barang tanpa transaksi syirkah. Syirkah hak milik ini dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah syirkah ikhtiar, yang kedua adalah syirkah jabar. Syirkah ikhtiar adalah syirkah yang lahir atas kehendak 2 orang yang bersekutu, contohnya 2 orang yang mengadakan kongsi untuk membeli suatu barang, atau 2 orang yang mendapatkan hibah atau wasiat di mana mereka berdua menerimanya sehingga menjadi sekutu dalam hak milik. Yang kedua adalah syirkah jabar atau kalau disebut paksa ya, yaitu persekutuan yang terjadi antara 2 orang atau lebih tanpa sekehendak mereka, seperti 2 orang yang mendapatkan sebuah warisan sehingga barang waris menjadi hak milik kedua orang yang bersangkutan. Berikutnya ini lanjutan yang kedua adalah syirkah ukun. Nah, syirkah ukun ini kita bagi ada beberapa bagian ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang pertama adalah ini karena memang tidak berurutan ya. Syirkah ukun itu apa sih? Syirkah ukun adalah transaksi yang dilakukan 2 orang atau lebih untuk menjalin persekutuan dalam harta dan keuntungan. Nah, syirkah ukun yang pertama syirkah ukun kita bagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah syirkah abdan, yaitu sama-sama berkontribusi dalam pekerjaan atau amal tanpa mengeluarkan modal ya. Yang pertama adalah syirkah al-amwal ya, persekutuan antara 2 pihak atau lebih yang mana keuntungan dan risiko kerugian berdasarkan kesepakatan. Yang kedua adalah syirkah abdan, yaitu sama-sama berkontribusi di dalam pekerjaan atau amal tanpa mengeluarkan modal. Yang ketiga adalah syirkah al-wujuh. Yang disebut syirkah al-wujuh itu adalah keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, bukan berdasarkan persentase barang dagangan, sedangkan kerugian ditanggung oleh masing-masing mitra usaha atau pihak ketiga. Selanjutnya adalah syirkah al-inan, yaitu syirkah 2 pihak atau lebih yang masing-masing memberi kontribusi kerja dan modal. Selanjutnya adalah syirkah al-muawadah, adalah posisi dan komposisi keuntungan dan kerugian adalah sama. Dan yang terakhir adalah syirkah al-mudharabah, yaitu tiap pemodal menyediakan seluruh modal kerja, keuntungan dan kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Nah, ini merupakan beberapa bentuk ya, berdasarkan materi yang diberikan atau tugas yang diberikan oleh dosen kepada saya pribadi. Dan ini adalah ada ya suatu gambaran mungkin gambaran tentang penelitian, bahan penelitian selanjutnya ya. Insya Allah kita akan ada meneliti di di PT Minaco Indonesia. Nah, ini adalah bentuk gambaran umumnya, yaitu contoh syirkah ya, mungkin contoh syirkah PT Minaco Indonesia dengan para petani. Ya, ini adalah sejarah awalnya ini sudah ada tahun 2019 ya, sudah menjadi perusahaan ekspor tanaman hias di Eropa, Amerika, Asia. Adapun saat ini kami terus meningkatkan penetrasi ya ke Timur Tengah dengan potensi bisnisnya juga tak kalah tinggi.
Sekarang Minaku itu memiliki 1.100 mitra petani, ya, dari kelompok tani yang mengekspor tanaman hias tersebut, ya. Dan sekarang sudah namanya kolaborasinya itu memang ini berbeda dengan apa namanya dengan bank-bank yang lain, bank konvensional gitu ya. Ini kan salah satunya adalah yang pertama itu adalah bermitra dengan apa namanya Bank BNI, ya. Yang kedua adalah kalau nggak salah BJB, ya. Kalau nggak salah BJB, tetapi yang pertama kali awal berdirinya tahun 2019 itu bermitra dengan BNI, ya, melalui apa namanya binaan tanamannya dengan maksimal plafon kredit usaha rakyat melalui KUR itu sekitar 25 miliar. Dan selanjutnya kemarin ada kunjungan juga, ya. Ini kita ambil ini sebetulnya kita ambil dari apa namanya salah satu rekam jejak mereka, ya, yang diberikan sama mereka, ya, pihak Minaku. Ini adalah Teten Mas Duki, ya. Teten Mas Duki telah berkunjung, ya, dan ini adalah komentarnya banyak sekali sebetulnya, ya. Mungkin sebagai gambaran, ya, ini sebagai gambarannya akan mungkin yang akan saya teliti nanti, ya, apakah ini berhubungan dengan syirka kita apa enggak, ya. Mudah-mudahan penelitian atau proposal segera jadi gitu kan. Sebetulnya kita sudah mempunyai bahan, tetapi karena memang waktu yang belum bisa memungkinkan gitu, ya, susah membagi waktunya, apalagi kita lagi PPG juga. Jadi akhirnya dipending dulu mungkin, ya. Tapi insya Allah akan selesai, ya, apa namanya proposal dan penelitian tersebut. Mungkin dari saya begitu cukup, ya, dicukupkan saja, ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Kang Yayan sekarang. Pak, ini nggak ada sesi tanya jawab berarti? Tanya jawabnya nanti ke Pak. Habis aja langsung. Aduh, gimana ini? Justru ini menarik, ini banyak yang ingin ditanyakan kepada Bapak expert Pak Ajat ini. Nanti ke Pak Kang Yayan hanya bisa menyampaikan, belum bisa menjawab. Terima kasih, kita lanjutkan, ya. Thank you Mr. Ajat about the explanation Maqasid Syariah. So many priority of Syirkah we must understand and we must memorize the names. It's still difficult for me. Yeah, maybe we have to study step by step. Next, before asking question, maybe next speaker, Mr. Sasep. Kang Yayan, Kang Yayan dulu. Mr. Yayan. Mr. Yayan, please. Next speaker. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. You can share your screen, brother. Ya, If you have PPT, please share your screen. mana nih share? Anyone can share in this room. Saya nggak Potong bisa, dulu, ya. nggak ada ini, ya, nggak ada share screen-nya nih, tombolnya. Ada share screen yang bagian bawah. Bawah, ya, yang karena pandah ke atas, yang biru warnanya. Sebentar. Hijau. Oh, hijau. Mohon off kamera, Pak, ya. Mohon off kamera dulu sebentar. Kamera ya, jadi ya biar kelihatan. Silakan. Oke. Apakah sudah kelihatan? Yes. Oke, please. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Terima kasih kepada Bapak pengatur acara yang sudah memberikan kesempatan, dan alhamdulillah kita dengan di waktu yang kesekian kali
masih bisa berjumpa dalam forum yang insya Allah akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memberikan satu manfaat ibadah bagi kita semuanya. Apapun itu pasti nilainya adalah ibadah yang pasti nilainya sangat baik lah ya pada kita. Terima kasih juga kepada Dr. Misno yang sudah memfasilitasi pertemuan kita ini, di mana kita semua sangat bangga ya kepada beliau. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan usianya, diberikan keberkahan dalam kehidupannya, diberikan kelancaran segala urusannya, dan terus memberikan ilmu-ilmu manfaatnya buat kita semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jelaskah suaranya? Jelas. Jelas, clear. Jelas. Dalam kesempatan ini saya mencoba untuk memberikan atau ikut memberikan satu bahan diskusi ya. Jadi bukan penjelasan, tapi bahan diskusi untuk semuanya terkait maqasid in our living ya. Artinya kita melihat beberapa hal-hal yang ada kaitannya atau mencoba menilai satu maqasid itu dalam kehidupan kita yang terdekat atau kehidupan kita yang bisa dilihat oleh kita seperti apa nilai-nilai maqasid yang ada dalam aktivitas-aktivitas yang ada di lingkungan kita. Dalam hal ini saya mencoba sesuai dengan tugas yang kemarin melihat atau meninjau nilai-nilai maqasid yang ada di perbankan konvensional itu seperti apa. Apakah di sini kita bisa menemukan satu nilai maqasid atau beberapa nilai maqasid yang sejauh ini kita ketahui atau kita pahami, sejauh pemahaman keilmuan yang saya pahami, nanti tentunya akan dikoreksi atau dilengkapi oleh Pak Doktor terkait kelemahan-kelemahan tinjauan yang coba kita atau saya lakukan terkait dengan nilai-nilai maqasid yang ada di aktivitas kehidupan kita terdekat. Dalam hal ini adalah di bank konvensional. Cuman sebelumnya saya ingin menyampaikan dulu, memang jujur ya, setelah saya lihat juga beberapa referensi atau beberapa hal terkait penilaian maqasid syariah itu dalam aktivitas perbankan konvensional itu tidak banyak yang saya dapatkan informasi-informasi yang menyatakan bahwa di area bank konvensional itu seperti apa sih nilai-nilai maqasid yang ada. Jadi sebelum ke arah sana saya sebaiknya memberikan satu sama-sama pemahaman terkait dengan nilai-nilai maqasid itu secara lebih di depannya itu sebelum ke bank konvensional itu seperti apa. Oke, untuk referensi kita pada pertemuan ini sebaiknya kita menyamakan sedikit dulu terkait dengan mindset atau pemahaman ya, bahwa ada beberapa pemahaman terkait dengan inti-inti daripada pemahaman maqasid itu. Kalau kita lihat beberapa literatur, contohnya pertama dari Abu Zahra menyatakan bahwa tujuan hakiki untuk hukum Islam ini adalah kemaslahatan ya Bapak-bapak semuanya. Jadi tidak satu pun hukum yang disyariatkan baik dalam Al-Quran maupun Al-Hadis itu melainkan semuanya merupakan satu nilai akhir, yaitu nilai kemaslahatan yang tentu sasarannya adalah umat manusia yang pada dasarnya merupakan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus menjadi satu khalifah di muka bumi ini, yang tentunya ada satu aturan tertentu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana aturan itu adalah aturan-aturan syar'i ya, yang tentunya pada akhirnya adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap kita untuk kemaslahatan.
Terus yang kedua adalah Syatibi ya, bahwa sesungguhnya syariat itu bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Itu lebih lebih jelas lagi atau lebih lebih menyeluruh lagi. Jadi bukan cuma hanya aktivitas di dunia, tapi maslahat itu artinya kehidupan kita di dunia dan kemaslahatan kita nanti di yaumil akhir atau di akhirat ya. Jadi bahwa semua aturan syariat itu sudah dari 2 poin ini pun sudah kita lihat ya bahwa pada akhirnya semua aturan-aturan yang berlaku itu yang saat ini era dekade saat ini memandang bahwa aturan Islam itu merupakan satu aturan, ada sebagian kaum atau sebagian eh, apa namanya kelompok yang selalu memberikan stigma-stigma negatif terhadap aplikasi daripada aturan Islam itu yang seolah-olah memberikan satu kesusahan atau kemudaratan. Itu sebenarnya ini adalah inti dari itu sendiri. Jadi kemaslahatan yang akan kita capai ya. Ini yang poin 3 dan 4-nya mungkin secara intinya sama ya. Jadi intinya adalah kemaslahatan yang dituju. Nah, nanti terkait dengan maqasid syariah itu di poin terakhir adalah kemaslahatan yang menjadi tujuan syariat ini dibatasi dalam 5 hal, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta yang merupakan bentuk perlindungan-perlindungan yang merupakan komponen utama dari pengertian atau arti dan tujuan dari maqasid itu sendiri ya, yang artinya setiap hal yang mengandung penjagaan yang tadi, yang agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta itu, maka 5 hal tersebut disebut maslahah ya, manfaat. Dan setiap hal yang membuatnya hilang daripada penjagaan tersebut, maka itu merupakan suatu mudorot atau mafsadah ya, di sini disebutkan. Selanjutnya adalah kedudukan maqasid syariah dalam perekonomian atau sistem perekonomian atau perbankan yang ada di era saat ini ya. Jadi menduduki posisi yang sangat penting. Tentunya dalam dalam syariat atau dalam tatanan perekonomian atau sistem perekonomian Islam yang berlaku saat ini, meskipun baru sebagian kecil penerapan syariahnya, tentunya maqasid syariah itu menduduki posisi yang sangat penting dalam merumuskan ekonomi syariah, menciptakan produk perbankannya, dan tentunya dalam sistem keuangan syariahnya. Nah, pengetahuan maqasid syariah menjadi syarat utama dalam berijtihad untuk menjawab berbagai problematika kehidupan ekonomi dan problematika ekonomi transaksional yang ada di dalamnya, dan keuangan-keuangan yang berkembang ya, yang terus berkembang. Maksudnya fenomena-fenomena keuangan yang terjadi di dunia secara terus-menerus itu sangat membutuhkan satu pengetahuan yang benar-benar kafah ya, secara manusiawi, pemahamannya seperti apa terkait dengan sejauh mana para pelaku ekonomi tersebut dalam memahami maqasid syariah, dalam mengupayakan satu tatanan atau sistem perekonomian yang akan atau sedang kita jalankan, termasuk di dalamnya adalah sistem perbankan, terkhususlah kita lihat di Indonesia ya. Nah, mengenai aktivitas ekonomi dan bisnis itu Islam telah memberikan prinsip-prinsip umum ya yang harus dipegang, yaitu prinsip tidak boleh memakan harta orang lain secara batil. Nah, jadi ini sengaja ya saya munculkan karena ini merupakan dasar pemahaman kita atau dasar prinsip-prinsip dasar untuk kita bisa menilai bahwa nanti jika kita ingin melihat nilai-nilai maqasid yang ada di bank konvensional itu, secara prinsip sebenarnya akan pada akhirnya kita balik kepada prinsip ini. Yang pertama, prinsip tidak boleh memakan harta orang lain secara batil, itu harus kita camkan ya.
Yang kedua adalah prinsip saling rela, yakni menghindari pemaksaan yang menghilangkan hak pilih seseorang dalam muamalah. Nah, ini terkait dengan sikap-sikap yang sifatnya otoriter ya. Jadi tidak boleh adanya satu pemaksaan. Jadi harus ada nilai ikhlas, saling rela dan eh, tidak mengambil hak-hak orang lain di dalam muamalah. Dan jadi ini prinsip yang kedua. Yang ketiga adalah prinsip tidak mengandung praktek eksploitasi dan saling merugikan yang membuat orang lain teraniaya. Artinya hubungan antara kita sebagai pribadi dengan hubungan kita sebagai dengan hubungan dengan orang lain sebagai mitra kita atau sosialita kita di dalam masyarakat itu harus memperhatikan kita itu tidak boleh mengeksploitasi tentang apapun yang ada di dalam diri mereka terkait dengan hak-hak kita yang perlu kita ambil, harus dipertimbangkan terhadap hak-hak mereka juga yang mereka miliki terkait ini. Sehingga dalam hal ini tidak timbul suatu kerugian yang ditimbulkan akibat dari hubungan-hubungan tersebut. Nah, ketiga prinsip ini sebenarnya yang mungkin akan bisa kita pakai untuk menilai atau menganalisis tingkat makosid, nilai-nilai makosid yang ada di sistem perbankan konvensional yang ada di Indonesia lah ya pada khususnya. Nah, secara umum teori makosid syariah itu yang sudah saya sebutkan tadi, kalau saya buat dalam bagan itu, dalam perbankan konvensional itu, tadi jelas ya. Yang pertama, penjagaan terhadap agama. Yang kedua, penjagaan terhadap jiwa atau nyawa. Ya. Yang ketiga, penjagaan terhadap akal, pikiran. Yang keempat, penjagaan terhadap keturunan kita. Yang terakhir adalah penjagaan terhadap harta yang ada yang kita miliki atau harta yang orang lain miliki juga. Jadi ketiga sistem penjagaan ini atau prinsip penjagaan ini merupakan mandatori dari prinsip-prinsip dasar atau tujuan penjagaan daripada makosid syariah yang sejauh ini kita pegang ya terkait dengan sistem tatanan kesyariahan yang ada dalam agama kita. Nanti coba kita lihat makin spesifik ke perbankan. Nah, yang kelima ini saya coba jelaskan sedikit ya terkait dengan mungkin sudah rekan-rekan, apalagi Pak Dokter ya, sudah sangat paham ya terkait dengan arti atau makna definisi dari perlindungan kelima item yang tadi. Perlindungan agama, perlindungan kejiwaan, perlindungan akal, perlindungan harta, dan perlindungan terhadap keturunan. Di sini saya tidak akan menyebutkan terlalu detail terkait pengertian, namun saya coba di sini penerapannya seperti apa gitu ya. Nah, sebelum saya berangkat ke slide selanjutnya, begini. Jadi saya sebenarnya ada satu keterbatasan keilmuan juga ya dalam hal menilai nilai-nilai makosid itu yang ada di dalam bank konvensional itu seperti apa. Karena dari literatur atau referensi yang saya baca sejauh ini ya, yang saya cari dan saya ekspor itu, malah saya diarahkan ke konsep-konsep atau praktek-praktek, entah itu sudah terjadi atau belum, saya belum paham, tapi malah kita lebih diarahkan terhadap bagaimana justru kita menilai tentang nilai makosid itu terhadap bank syariah itu sendiri. Jadi sebelum kita melihat nilai makosid itu seperti apa yang ada di bank konvensional, tentunya kita juga harus sedikit atau banyak tahu juga bagaimana cara menilai tentang makosid itu, nilai makosid itu untuk bank syariah. Nah,
Yang sejauh ini saya tahu bahwa sebenarnya untuk menilai sistem atau nilai seperti apa makosid diterapkan itu di bank syariah yang ada di Indonesia maupun di luar Indonesia, di dunia itu ada yang namanya MSI ya. Dokter mungkin nanti bisa dijelaskan juga tentang MSI ini. Itu MSI ini adalah semacam tools untuk menilai tentang nilai makosid itu sendiri seperti apa di perbankan syariah yang ada di dunia contohnya yang sekarang diterapkan. Jadi dalam bentuk tools namanya MSI atau Makosid Syariah Index ya. Jadi ternyata ada satu tools untuk menilai tingkat makosid seperti apa terhadap bank syariah yang ada saat ini. Nah, ini sebagai contoh, pertama yang sebelah kiri ini adalah konsep ya. Jadi konsep penilaian MSI atau Makosid Syariah Index untuk perbankan syariah yang saat ini ada itu seperti ini konsepnya. Jadi kita atau ini tools untuk mengukur kinerja perbankan syariah untuk elemen atau untuk sisi makosid syariahnya. Tentunya pengukuran kinerja perbankan syariah ada beberapa komponen yang akan dinilai, tapi yang di sini adalah komponen makosid syariah, di mana yang dilakukan itu item-item komponen apa yang dinilai itu adalah ada 3 ya, ada education, pendidikan, ada justice, keadilan, ada maslahah atau manfaat. Nah ini semuanya akan di breakdown berdasarkan tools yang ada sehingga nantinya akan memunculkan satu scoring dalam berupa indeks ya. Jadi itu semuanya dinilai seperti yang ada di bagian kanan ini. Pemikiran saya adalah mungkin untuk bisa menilai makosid nilai makosid yang ada di bank konvensional ya mungkin dengan cara menerapkan ini juga sebenarnya idealnya ya meskipun ya tidak akan bisa diterapkan seperti ini karena bank konvensional ya bukan bank syariah. Tentunya komponennya akan banyak yang hilang. Tapi ya meskipun hilang sebagian, tapi yang ada bisa dimunculkan dan bisa dinilai itu sebesar apa. Nah, pemikiran saya untuk menilai satu bank konvensional itu makosidnya seperti apa ya mungkin dengan menerapkan tools ini untuk kedepannya gitu. Itu jadi bahan selanjutnya. Nah ini skornya, contohnya ya, bahwa nanti akan diskor seperti apa item-itemnya, semuanya di total akan melahirkan satu indeks. Nah, contoh penerapannya ini contohnya yang saya ambil hanya crop aja ya dari website. Jadi MSI yang dilakukan untuk bank syariah yang ada di Indonesia dan sekitarnya itu, contohnya seperti ini. Dan bahkan untuk tahun ini informasinya tahun lalu ya, informasi tahun lalu bahwa Bank Syariah Indonesia yang dulunya Bank Syariah Mandiri itu pun kedudukannya hasil skornya itu ya belum sebagus bank syariah yang ada di luar negeri. Kalau yang dalam ini adalah yang apa namanya nih 2004 2008 ini Bahrain Islamic Bank BIB ini lebih lengkap ya. Terus ya apa ini CIIAB. CIIAB ini peringkat pertama, bahkan Bank Syariah Indonesia itu ada dalam urutan ya lumayan di bawah juga ya dari sistem yang dengan faktor-faktor atau komponen penilaian yang sudah saya sampaikan tadi di slide yang sebelum ini ya. Jadi beginilah potretnya bahwa bank syariah pun kita saat ini ya masih belum bisa dinilai baik ya untuk ke terhadap standar MSI itu sendiri. Jadi ini PR bagi kita. Bank syariah pun seperti ini, apalagi bank konvensional. Jadi pesannya adalah itu. Nah, kalau kita melihat hal yang tadi,
di sini saya juga tidak bisa melihat ya bank konvensional yang kita miliki saat ini seperti apa sih nilai makosid yang ada. Tentunya harus kita telisik satu persatu, harus kita breakdown secara lebih presisi, bukan presisi, lebih detail ya. Komponen apa sih yang akan kita lihat? Cuman paling tidak dalam dalam perspektif yang bisa kita upayakan lakukan dalam menilai makosid itu ada di bank konvensional saat ini, pendekatannya ya mungkin kita hanya bisa menilai seperti ini sebelum kita menentukan apa sih sebenarnya yang memang benar-benar bisa dikatakan makosid di area bank konvensional itu. Contohnya kayak gini caranya ya. Jadi tentang perlindungan agama, mungkin kita bisa melihat sejauh mana sih transparansi, kejujuran, hak dan kewajiban terkait dalam aktivitas transaksi yang terjadi di bank konvensional itu. Tentunya dalam hal ini kita menilainya secara satu persatu ya, artinya terputus ya. Jadi yang dimaksud dengan transparansi itu juga transparansi dalam sisi data yang ada, data yang disampaikan, traceability-nya seperti apa, hanya sebatas itu. Tapi kita bisa nilai, oh benar dia transparan sesuai dengan konsep agama. Tapi tentunya kalau kita perluas lagi terhadap ajaran Islam secara keseluruhan, tentunya akan nabrak ya. Transparansi di sana juga pada ujungnya ya jadi tidak transparan juga. Tapi kita berusaha coba mendekati, menilai, oh di bank konvensional juga kita coba lihat transparansinya seperti apa sih, seperti ini. Contohnya juga selanjutnya adalah tentang kejujuran. Kejujuran dari apa? Dari personelnya, dari penyajian datanya, dari semua yang mereka catat itu diinformasikan dan bisa diaudit misalkan. Nah itu kita lihat secara spot dengan begitu cara menilai untuk saat ini. Dan selanjutnya adalah tentang hak dan kewajiban terkait dengan apa yang bisa mereka berikan kepada nasabahnya dan apa yang bisa mereka dapatkan dari nasabahnya atau dari transaksi itu berdasarkan perjanjian yang ada, sejauh mana konsep kejujuran, konsep transparansi itu dilihat dari sisi pendekatan terhadap agama Islam. Paling begitu ya cara menilai itu sejauh apa. Yang kedua adalah perlindungan jiwa. Jadi makosid syariah yang kedua perlindungan jiwa. Jadi sikap-sikap santun, ramah dan etika ya itu ada dalam konsep perlindungan jiwa. Kita bisa menilai seperti apa sih santunnya mereka, seperti apa sih ramahnya mereka, atau etika mereka dalam berinteraksi, etika mereka dalam berbisnis, etika mereka secara sosialisasi dengan person to person atau corporate to corporate seperti apa. Mungkin itu yang bisa kita nilai. Yang ketiga adalah perlindungan akal ya. Jadi pemahaman, tingkat memberikan satu edukasi, tingkat memberikan satu pencerahan terhadap satu program tertentu yang mereka tawarkan atau terkait dengan produk tertentu yang mereka miliki yang nantinya akan dijual atau diberikan kepada nasabahnya atau akan diberikan sebagai pendukung atau satu dukungan terhadap para nasabahnya untuk lebih mudah lagi menjalankan produk itu, diberikan satu pemahaman secara brainstorming sehingga para nasabah itu paham secara akal dan nalar itu bisa diterima. Nah itu sebenarnya ya mereka juga ada proses itu ada sehingga mungkin kita di sini bisa menilai oh makosidnya ada nih. Nah, karena mereka juga berusaha untuk memberikan satu pemahaman kepada kita sebagai nasabahnya dalam hal menyampaikan produk-produk mereka yang saat ini mereka miliki. Terus selanjutnya adalah perlindungan terkait harta. Ya. Jadi penjagaan atau pelindungan keamanan dana yang disimpan. Jadi kita sejauh mana mereka tingkat perlindungannya. Apakah di situ mereka benar-benar melindungi dengan standar security, standar seperti apa, sehingga para nasabah itu emang benar-benar terjamin, emang benar-benar terlindung ya, atau dana-dana yang kita simpan, atau dana-dana yang mereka miliki, sejauh apa bentuk perlindungannya, dengan sistem apa.
tingkat profesionalismenya seperti apa, dengan sistem sekuat apa. Nah, mungkin kita bisa menilai, bahwa di bank konvensional pun ada tingkat perlindungan harta yang ada itu dengan sistem yang mereka miliki atau dengan profesionalisme atau sikap-sikap para pelakunya seperti apa, yang intinya adalah untuk melindungi aset, melindungi harta-harta mereka atau harta-harta para nasabah yang ada dalam naungan sistemnya mereka saat ini. Itu kita bisa nilai terkait dengan yang nomor 4. Selanjutnya terakhir adalah perlindungan keturunan. Nah, dampak manfaat yang dirasakan oleh keluarga kita sebagai nasabah, keluarga karyawannya sebagai keluarga dari sistem perusahaan perbankan yang mereka jadikan perlindungan saat ini, sehingga nanti berdampak kepada keberlangsungan kehidupan dia, keluarga dia, keturunannya sampai keturunan yang keberapa kesekian itu, sehingga dari penjaminan itu misalkan ada sistem asuransi jiwa atau sistem perlindungan kesehatan atau sistem mereka menjamin terkait biaya-biaya perawatan dan lain terkait dengan penjaminan kesehatan. Mungkin itu juga bisa kita nilai bahwa merupakan satu bentuk pendekatan komitmen terhadap nilai daripada makosid. Meskipun yang seperti saya jelaskan tadi, kalau kita perpanjang lagi sistem mereka, ya tentunya nabrak lagi. Itu akan terputus lagi. Tidak akan match terhadap sistem-sistem kesyariahan yang semestinya dalam tatanan kesyariahan perekonomian syariah itu harusnya seperti itu. Tapi paling tidak dengan lima perlindungan ini, dengan pendekatan analisis yang barusan saya sampaikan, paling tidak kita bisa menilai bahwa bank konvensional pun memiliki tidak atau seperti apa dengan tata cara ini. Mungkin sebenarnya ada data yang lain atau tata cara yang lain yang kita bisa menilai tentang makosid di bank konvensional seperti apa, ya itu mungkin selanjutnya bisa saya lebih eksplor lagi, atau nanti rekan-rekan atau Pak Dokter bisa memberikan masukan terkait ini, dipersilahkan. Mungkin itu untuk sementara ini yang bisa saya sampaikan terkait dengan menilai atau melakukan observasi terkait dengan nilai-nilai makosid yang ada di bank syariah. Mohon maaf tadi di depan saya sampaikan dulu bahwa prinsip-prinsip makosid di bank syariah seperti apa yang nantinya sebagai landasan kita untuk bisa menilai kemakosidan yang ada di bank konvensional. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata atau kekeliruan, mohon diluruskan. Semoga kita semua diberi kekuatan dan kemampuan untuk berbuat terus dan semakin mendekati tuntutan syariah Islam, berpikir dengan ilmu yang saat ini sedang kita lakukan, yang pada akhirnya semoga kita bisa menerapkan dan mengamalkan apa yang saat ini kita pelajari. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Cecep. Pak Syukur. Kan. Terima kasih, jazakumullah khair jaza kepada Bapak yang sudah menyampaikan, ya cukup luas juga. Nanti sangat menarik untuk kita diskusikan. Jadi di sini memang basically Syariah Bank is conversion from conventional bank. Automatically in conventional bank there is the protection of something, especially Syariah Bank. Mr. Yat said protection of religion, protection of soul, thinking, descendant, all things. And also in the conventional bank there is the differences of Syariah Bank and conventional bank. We discuss the content of Makosid Syariah. Yes, next, Mr. Cecep, continue. Next speaker. Okay, please, Brother Cecep. Baik, terima kasih. Saya tes suara dulu. Bagus. Jelas, clear.
Oke. Clear. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah clear. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak moderator, juga kepada guru kita, Bapak dosen, Bapak Dr. Abdurrahman Misno. Juga saya mengucapkan salam sejahtera untuk kawan-kawan mahasiswa. Saya memperhatikan tadi materi-materi yang disampaikan oleh Bapak Ajat maupun Bapak Yan Susanto sudah mewakili secara keilmuan apa yang dimaksud dengan maqasid syariah. Dan saya sedikit ceritakan bahwa pencarian, kalau Pak Yayan itu sejak awal sudah punya judul. Begitu juga Pak Ajat. Kalau saya begitu disuruh dimasukkan nama, wah udah ketahuan nih. Belum ada judul itu ya. Belum ada Yang judul. aja. Nah, jadi saya sempat nyari-nyari tadi mengenai yang menarik itu tentang plasma sawit. Ya, itu menarik. Hanya saja ketika saya cari informasi di Google, justru yang ketemu itu plasma konvalen. Nah, tapi menarik juga. Kemudian begitu plasma konvalen yang berkaitan dengan transfusi darah, di mana darah dalam Al-Quran itu kan haram. Nah, kemudian saya setelah ke plasma darah itu, plasma konvalen itu dari darah, saya teringat ke babi. Nah, jadi ke xenotransplantasi. Nah, jadi dalam kesempatan ini saya tidak hendak bermaksud menjelaskan bagaimana cara kerja atau indikator-indikator dalam maqasid syariah, tapi saya langsung menyampaikan sebuah studi kasus. Studi kasus di sini saya akan share ya, saya izin share untuk untuk ini. Oke. Ini the living maqasid in Islamic economic and business. Nah, jadi setelah tadi mencari informasi mengenai plasma sawit, kemudian ketemu dengan plasma konvalen berkaitan dengan penggunaan darah atau apapun yang ada dalam tubuh manusia untuk digunakan dalam kepada manusia lain. Kemudian mengambil tema untuk xenotransplantasi. Dan ini pun disusun sebetulnya hanya beberapa menit tadi menjelang Isya ya, Pak. Yes, luar biasa. jadi seadanya. Nah, di sini banyak sekali kita dapat temukan sebuah fenomena atau fakta-fakta dapat kita lihat di berita-berita. Itu salah satu yang di Republika, sukses transplantasi babi ke manusia, pro kontra di kalangan ulama muslim. Kemudian di Ihram.id juga ada cangkok jantung babi untuk manusia dari sudut etika dan agama. Nah, ini menarik untuk diangkat karena xenotransplantasi ini itu merupakan kalau tadi disebutkan oleh Pak Kang Yayan itu berkaitan dengan perlindungan jiwa. Nah, ini perlindungan jiwa itu sudah menjadi maqasid. Begitu juga kesehatan. Namun sebelum itu kita coba lihat bagaimana sih sebetulnya pandangan Al-Quran tentang babi. Nah, di sini di dalam surat Al-Baqarah ayat 173 Allah Subhanahu wa taala
berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama harrama 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla li ghairillah faman iturra ghaira bagin wala 'adin fala isma 'alaihi innallaha ghafurur rahim. Begitu juga di dalam surat Al-Maidah ayat 3, surat Al-An'am 145 dan surat An-Nahl 115. Nah, kita lihat di dalam surat Al-Baqarah 173 dijelaskan bahwa sesungguhnya dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, kemudian daging hewan yang disembelih dengan menyebut selain nama Allah. Tetapi barang siapa terpaksa dalam kurung memakannya, bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini bukan bermaksud untuk menjelaskan, tetapi untuk menyampaikan sebuah bahan untuk didiskusikan. Karena kesehatan itu merupakan modal dasar. Kesehatan itu merupakan kekayaan yang tidak bisa digantikan. Kemudian seandainya hal itu membutuhkan, boleh dikatakan mungkin melabrak norma-norma yang sudah ada secara umum di dalam konsep syariah. Nah, betulkah itu melabrak atau memang ada perlakuan khusus? Nah, ini kalau tadi ini adalah dasar hukum ya, dasar hukum bahwa babi haram. Kemudian kita coba di sini ada saya menyebutnya dalil hukum. Kenapa dalil hukum? Karena dalil hukum itu karena kias, mungkin kita kiaskan. Kias, mungkin kajian tentang transfusi darah, tentang donor darah itu sudah lebih dulu ada. Hanya saja karena keterbatasan waktu, maka saya tidak sempat mencari. Tetapi saya yakin itu sudah ada bahasan-bahasan, hanya saja belum sempat. Nah, di sini saya kasih contoh adalah bagaimana hukum plasma konvalesen menurut syariat. Bolehkah? Jadi dari plasma konvalesen ini merupakan cairan antibodi berwarna kuning yang pekat berasal dari dalam tubuh. Nah, sama seperti kita melakukan transfusi darah, darah itu kan dasarnya haram. Darah itu haram, kemudian ditransfusikan kepada orang lain yang membutuhkan. Nah, ketika kita melakukan transfusi darah itu secara ekonomi biayanya tinggi. Nah, apa yang membuat biaya tinggi? Nah, memang ada kajian-kajian khusus bahwa tidak boleh melakukan atau memperjualbelikan organ tubuh manusia. Akan tetapi dalam dunia kesehatan sebetulnya itu bukan jual beli, tetapi biaya perawatan atau biaya-biaya yang dibutuhkan untuk agar organ tersebut atau darah tersebut dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Nah, ini saya yakin dalil hukum ini banyak sekali, hanya saja karena keterbatasan waktu jadi belum sempat menyampaikan. Nah, kita langsung kemudian kepada maqasid syariah. Kalau kajian tentang keilmuan tentang maqasid syariah tadi sudah banyak disampaikan oleh Kang Yayan, kemudian Kang Ajat juga. Jadi di sini saya hanya dalam kasus xenotransplantasi itu berkaitan dengan kesehatan. Nah, ketika di awal tahun 2002 terjadi transplantasi jantung babi kepada manusia, itu dilakukan karena jadi si pasien ini namanya David Bennett, dia usia 57 tahun. Nah, menurut dokter kondisi jantung atau kondisi tubuh si David Bennett ini sudah tidak memungkinkan dilakukan transplantasi jantung manusia. Sudah tidak mungkin. Sehingga dilakukanlah transplantasi jantung babi. Nah, jantung babi ini sendiri bukan babi asal babi.
akan tetapi babi yang sudah melalui rekayasa genetik. Sebagai contoh misalkan rekayasa genetik ini, bahwa si jantung babi ini dia tidak boleh lebih besar dari ukuran normal jantung manusia. Nah itu jadi maksudnya adalah dilakukannya transplantasi jantung babi ke manusia ini adalah untuk satu untuk kesehatan, yang kedua untuk kelangsungan hidup. Tadi berkaitan dengan prinsip menjaga keturunan mungkin. Nah, saya kira ini hanya sebagai sebuah stimulus ya untuk teman-teman diskusikan, kemudian menunggu masukan juga dari ahli Bapak dosen kita Dr. Abdurrahman Misno. Karena ini sangat menarik sekali. Jadi apakah kita akan dengan dalih bahwa dengan kekeh bahwa penggunaan semua hal yang berkaitan dengan babi itu haram sehingga menolak dan terjadi kelangsungan hidup itu terancam. Nah, ini perlu kita diskusikan karena dari segi makosid itu sudah memenuhi menurut saya transplantasi jantung babi kepada manusia atau ginjal atau itu sudah memenuhi makosid dari segi kesehatan dan kelangsungan hidup. Dan itu pun bukan asal babi ya. Itu pun babi yang sudah melalui rekayasa genetik sedemikian rupa. Nah, kemudian kelanjutan tadi tentang si David Bennett yang usia 57 ini, setelah dilakukan transplantasi 3 hari sampai seminggu dia ternyata sehat dan bisa hidup sampai 2 bulan setelah dilakukan operasi. Ini sebuah prestasi. Pertanyaan, mungkinkah misalkan si Bennett ini dilakukan transplantasi jantung manusia, apakah dia akan hidup 3 bulan atau 4 bulan, tidak ada yang tahu. Tetapi fakta yang sudah terjadi, transplantasi jantung dari babi ke manusia, itu mampu manusia bertahan. Dan saya kira ini akan terus tumbuh dan berkembang semakin maju. Saya kira itu saja rangsangan atau yang bisa saya sampaikan. Semoga ini menjadi perhatian khususnya dari para praktisi makosid atau praktisi syariah secara umum untuk agar umat di kemudian hari nanti tidak kebingungan mengenai mungkin hukum bisa berbeda, mungkin hukum secara fikih bisa berbeda, tapi minimal kita tahu makosidnya. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Okay, thank you very much, Mr. Sesep. It's very interesting. We can discuss. Oke, lanjut Pak. Oke, Mr. Abdurrahman Misno. Oke, baik, terima kasih. Alhamdulillah, I'm very happy tonight because we can discuss and also we can hear from some speakers talk about the Maqasid Syariah. Saya sangat bahagia sekali, ya senang sekali karena bisa mendengar teman-teman itu bisa memberikan dan juga mengungkapkan ide dan gagasannya. Ini penting sekali kalau menurut saya. Kenapa? Karena memang yang diharapkan itu mahasiswa apalagi di level master gitu ya, dia betul-betul bisa memahami dan juga bisa mengungkapkan apa sih sebenarnya yang dia pahami dari sebuah fenomena ya, perkara istilahnya itu kalau dibilang kekurangan atau mungkin kurang menguasai atau mungkin belum paham itu ya kita belajar di sini, memang tempatnya di sini. Jadi jangan khawatir gitu ya. Berarti kalau ada masukan dari saya nih untuk semuanya itu sebenarnya justru saya ingin semuanya itu maju gitu ya. Saya ingin semuanya itu maju ya. Pertama dari sisi ya pengetahuannya, kedua juga dalam cara menyampaikan. Kalau dari sisi performance menyampaikan, saya kasih nilai itu 98 ya semuanya ini ya. Pak Yayan,
Budiman, Kang Sesep gitu ya. Apalagi moderator kita nih Pak Syukur ya, Pak Ajat juga tadi yang duluan gitu. Jadi secara performance saya kasih nilai 98 dan lulus mata kuliah untuk usul fikih dan maqasidus syariah gitu ya. Nah, tinggal secara konten. Nah, ini Takbir. justru Allahu Akbar gitu ya. Nah, secara konten ini justru penting kalau menurut saya itu. Kalau hanya mendengar, saya yakin itu lupa gitu ya. Hanya dalam teorinya itu 2 kali 24 jam itu sudah lupa. Tapi kalau sudah membaca, apalagi mempresentasikan, kalau namanya mempresentasikan itu pasti dia perlu ya adanya persiapan. Tadi kayak Kang Sesep gitu kan ya, mencari ya paling gampang sekarang itu ya di Google gitu ya. Nah, nanti ada Google-nya itu tentu saja dalam konteks akademik itu adalah cari di hasil-hasil riset ya, dalam hal ini adalah bisa jurnal gitu ya, bisa buku juga sekarang udah banyak banget buku yang gratis itu di internet gitu ya. Sebenarnya tadi kalau case-case yang mutakhir itu memang biasanya tadi macam di Republika atau mungkin juga di Ikhram tadi atau mungkin di berita apa kantor-kantor berita tertentu itu memang untuk yang mengambil satu case tertentu. Nah, tetapi kalau dari sisi keilmuan sebenarnya dari internet juga cukup banyak. Nah, ini justru di sini perlu adanya seni dalam mengambil informasi. Jadi kalau orang menyebutnya itu dengan istilah banjir informasi gitu ya. Jadi banjir informasi itu kita betul-betul harus bisa pandai memilah dan memilih gitu ya. Itu yang paling penting. Oke, saya langsung ke konten utamanya. Jadi hari ini kita bicara tentang the living maqasid. Sebenarnya ini adalah high level ya, level yang sangat tinggi. Kenapa? Karena sebelumnya kita juga harus memahami dulu tentang maqasid itu apa. Nah, ini sangat penting sekali ya. Nanti pentingnya nanti bisa belajar dulu tuh, lihat lagi yang paling gampang tuh di YouTube tentang maqasid itu apa. Tadi sebenarnya sudah disebutkan bahwasanya maqasidus syariah itu adalah maksud dan tujuan syariat. Nah, untuk mengetahui maksud dan tujuan syariat, ini apa standarnya, apa ukurannya, sumbernya seperti apa, disebut dengan standar itu seperti apa. Nanti kalau disebut dengan, nah misalnya tadi Pak Yan menyebutkan dengan MSI, ya, jadi Maqasid Syariah Index. Ini nanti kalau mau berguru dengan Pak Ascar ya, beliau senior lecturer senior researcher di BI, beliau rumahnya di Bogor di Yasmin. Kita bisa undang sebenarnya. Beliau hidupnya di kursi roda gitu ya, tapi semangat syariah itu sangat tinggi. Beliau yang punya cita-cita untuk menjadikan BI konvensional itu nanti hanya bagian kecil dari divisi BI syariah ya, Islamic Central Bank-nya Indonesia ya. Mudah-mudahan tadi beliau sangat luar biasa sekali. Nah, tapi tadi yang disebut Maqasid Syariah Index yang tadi disebutkan oleh Kang Yayan itu sebenarnya merujuk kepada teori Maqasidus Syariahnya Abu Zahroh ya, dalam kitab beliau di kitab Usulul Fiqh. Nah, gitu ya. Jadi beliau menyebutkan komponen dari usul fikih dari Maqasidus Syariah itu ada 3 ya. Yang pertama adalah tahdhibul fard. Ya, tahdhibul fard ini kemudian diterjemahkan menjadi education. Sebenarnya tahdhibul fard itu lebih tepat itu adalah mendidik jiwa dan raga manusia atau mendidik manusia, sehingga kemudian nanti terjemahan itu menjadi education atau pendidikan. Jadi pertama adalah tahdhibul fard ya. Jadi segala sesuatu, segala aktivitas termasuk juga produk gitu ya, perbankan, ekonomi, bisnis sebagai itu harus ada tahdhibul fard. Nah, ini nanti bisa juga kita terapkan ketika kita mau menganalisis misalnya game online atau mungkin juga metaverse. Itu sangat mungkin. Semua produk itu apakah dia mengandung unsur tahdhibul fard? Itu yang pertama. Yang kedua adalah iqamatul adalah. Tadi disebut dengan justice atau keadilan. Jadi, nah konsep keadilan itu juga harus, ini keadilan yang seperti apa gitu ya. Kalau keadilan itu semua sama rata, sama rasa, ya sama-sama semuanya, itu juga belum tentu adil ya. Dan yang ketiga itu adalah al-maslahah, tatbikul maslahah. Nah, ini maslahah itu kan sebagai tadi disebut di awal itu sebagai maslahat itu sebagai core, sebagai inti dari maqasidus syariah. Tetapi karena dia sumbernya adalah rasional, logika, sehingga kemudian tidak semuanya itu bisa memahami ini rasional enggak, ini maslahat tidak gitu. Bahkan seringnya itu adalah terjebak kepada yang disebut dengan maslahat
al-khosoh, maslahatul khosoh, maslahat yang hanya berlaku pada fardiyah, pada syahsiyah, pada individu tertentu atau pada kelompok tertentu gitu ya. Misalnya kebijakan-kebijakan yang cenderung hanya misalnya mementingkan hanya pada mafia-mafia minyak goreng misalnya, itu juga maslahat, tapi maslahatnya itu khosoh untuk mereka saja ya, bukan maslahat al-amah. Yang kita inginkan dalam maslahat itu adalah maslahatul ammah, artinya kemaslahatan yang bisa dirasakan oleh lebih banyak orang daripada sedikit orang. Ya misalnya sekarang lagi ramai nih tentang apa, penggunaan ganja. Nah, penggunaan ganja itu kan dia apa ya, untuk kesehatan tentunya gitu ya. Nah, ini kan dia juga ada maslahatnya, tetapi ternyata mudorotnya itu dia lebih banyak. Nanti hampir sama dengan Homer. Nah, seperti apa sebenarnya? Nah, tapi sebelum, karena maqasidus syariah dia lahirnya, ya bahasanya itu lahir dari rahim usul fikih gitu ya, sehingga sebelum berbicara tentang maqasid juga sebenarnya harus juga paham tentang usul fikih gitu ya. Misalnya tadi tentang transplantasi gitu ya. Nah, ini jadi salah satu tesis dari kakak kelas kita juga nih, karena beliau, yang saya pernah cerita, beliau memang sakit ginjal gitu ya, setiap sepekan sekali itu 3 kali cuci darah di RSUD Lewiliang gitu ya. Kemudian kemarin ada tren, ada penemuan yang transplantasi ginjal babi, itu beliau hampir melakukannya gitu, mau buat ini, tapi kemudian ternyata memang 2 bulan ya meninggal yang ditransplantasi itu. Tapi kemudian kemarin ada, sudah lama sejak awal sebenarnya ada 2 santrinya yang mau mendonorkan ginjalnya. Awalnya beliau tidak tega gitu ya, masa santri masih muda mau ini kan ginjalnya, tapi kemudian rencana sekitar November Desember ini mau transplantasi ginjal di ya RSCM lah biasa di Jakarta itu. Nah, ini juga perlu dilihat juga gitu. Ini berarti kayak gimana gitu kan ya. Nah, tapi berangkatnya sebenarnya itu dari usul fikih dulu ya. Usul fikih itu berarti berbicara tentang tool, tentang alat yang digunakan untuk memutuskan suatu hukum dalam Islam. Nah, kalau sudah itu sudah ditemukan, baru nanti berbicaranya tentang maqasid. Jadi sini ada banyak sekali, ada 2 kontroversi yang perkembangan terbaru terutama di DSN MUI dan juga cendekiawan-cendekiawan kontemporer. Mereka akan menyatakan atau mereka berpendapat bahwa maqasid akan menjadi satu tool tersendiri dalam memutuskan suatu perkara dalam berbagai bidang, termasuk sekarang ya di ekonomi dan bisnis. Tapi kalau generasi lama biasanya mereka akan mengatakan tidak bisa. Maqasid itu harus didasarkan, harus tumbuh atau harus dibangun di atas ilmu usulul fikih. Nah, ini menjadi hal tentu saja yang sangat menarik sekali. Nah, tadi juga nyambung, oh ternyata ketika berbicara tentang maqasid itu, tadi yang disebut dengan ada hibduddin, ada hibdun nafas, ada hibdul akal, ada hibdun nasl, ada hibdul mal. Itu teorinya pertama adalah dari Imam Al-Juwaini, kemudian dipopulerkan oleh Imam Al-Ghazali dan disempurnakan oleh Imam Asy-Syatibi. Tetapi kalau maqasidnya tadi yang maqasid syariah indeks itu adalah dari maqasid syariahnya Abu Zahra. Nanti ada lagi Ibnu Asyur, bahkan yang terkini ya memang liberal ya, dia pemikiran itu Jasir Auda yang dia punya maqasid center di London itu. Dia mengembangkan tentang teori maqasid syariah, dikaitkan, dikorelasikan dengan teori-teori di ilmu komunikasi. Nah, lagi-lagi kita sebagai seorang akademisi itu harus tahu, paham bahwa ini adalah sebuah teori. Tadi yang 3 itu ada education, ada justice, ada maslahat. Itu teori yang dikembangkan, dirumuskan oleh Abu Zahra. Kemudian nanti teori sistemnya Jasir Auda tadi juga diambil dari Turos Islam, tapi kemudian karena dia tinggal di Eropa ya, maka kemudian dikaitkan dengan isu-isu keilmuan terkini, misalnya terkait dengan humanisme gitu ya, mungkin juga ada nanti tentang gender gitu ya, tentang equality dan lain sebagainya. Itu dikembangkan, itu nanti yang disebut dengan teori, sehingga kita sebagai seorang ya pelajar, kita yang sedang belajar itu tahu ini teori gitu ya. Jadi ya bisa kulluna rodun mardudun illa sahibu hadzal qabr.
Ya, jadi setiap kita itu bisa menolak dan juga bisa ditolak, kecuali sabda Nabi, kecuali sahibul hadal qabr, kecuali pemilik dari kubur ini yaitu Nabi SAW. Dan di hadis Nabi pun juga perlu diperhatikan, perlu juga dilihat. Pertama, dilihat dari sisi sahih, hasan, doif, atau maudhu. Kalau dia sudah hasan atau doif, dilihat juga interpretasinya itu apakah dia am atau khos gitu ya. Nah, ini juga perlu banyak sekali pembahasan gitu ya, sehingga ya mudah-mudahan dengan nanti saya pengennya tuh sering-sering nih, walaupun nanti misalnya Kang Yayan, Kang Sesep udah lulus, saya pengen nanti buat komunitas lah untuk biar kita diskusi, biar tahu banyak gitu ya. Oh, ini tepatnya seperti ini harusnya begini nih tadi gitu. Misalnya tadi Pak Ajat sudah keluar sayangnya gitu ya. Jadi harus didetailkan, termasuk tadi mungkin Kang Sesep bisa jadi satu tema tuh ya, tentang transplantasi itu bisa jadi udah bikin webinar aja, mumpung ini akunnya juga gratis, akunnya juga sudah sebulan gitu, bikin aja nanti dengan siapa. Jadi topik ya, tematik. Jadi per satu tema. Kalau ini kan memang kita sebenarnya ini kan kita kuliah terus plus untuk latihan gitu ya. Gitu. Termasuk juga nanti kalau Kang Sesep sudah kelihatan sudah cukup bagus, Kang Yayan juga sudah cukup bagus dari sisi tampilan slide-nya, tapi nanti bisa lebih perhalus atau dipercantik lagi agar lebih menarik, terutama banyak gunakan grafik, banyak gunakan gambar, jangan terlalu banyak tulisan gitu ya. Ini menarik sekali gitu. Jadi kita lihat mungkin bisa, bahkan nanti bisa menggunakan, misal menggunakan apa ya yang di press, kemudian juga bisa menggunakan juga multimedia yang lainnya. Termasuk kalau di sini itu kita bisa pakai yang share ya, di share di ini, kemudian pilih yang jangan yang basic tapi yang advance. Nah, di advance ini kemudian pilih PowerPoint as virtual background. Nah, itu akan menjadi lebih apa ya lebih menarik saja. Mungkin Kang saya boleh coba tuh untuk jadi PowerPoint as virtual background. Jadi kita ngomongnya itu di belakang, atau ngomongnya itu kita di depan PowerPoint kita. Jadi tidak mengganggu. Saya rasa ini juga hal-hal kecil tapi dalam presentasi itu penting. Termasuk nanti ini yang online, yang offline-nya nanti penting juga nih di kelas itu untuk bisa presentasi dengan gaya presentasi. Kalau Kang Sesep sebenarnya nggak usah diajarkan lagi gitu ya. Tinggal ininya, coba Kang Sesep boleh dicoba, mana dia? Kayak gini. Ini biasanya kalau punya saya itu laptopnya kurang bagus gitu ya. Jadi ya agak cukup keren lah gitu. Kalau laptopnya bagus, ini sekali gitu apa menarik gitu, karena kita itu nggak ditaruh di kotak gitu ya. Oke ya. Ini Gelap nih, jadi lumayan. kurang bagus. Ini laptopnya kayaknya, atau mungkin kayaknya cahayanya kurang kayaknya ya. Cahayanya kurang. Cahayanya kurang gitu. Jadi seperti ini, nanti memindahkan tinggal klik yang di next itu, yang di tengah itu. Nih, kemudian saya coba sudah cukup bagus tuh, keren kan? Jadi kayak ya cukup bagus lah ininya. Oke ya. Nah itu oke. Sekarang kita masih diberi diskusi. Di sini ada Ustaz Azhabur Rahman, ada Ibu Farida, ada Pak Rizal Tamami, ada Pak Malik. Mungkin kita kasih waktu sekitar ini ya, Pak, ini ya, dalam 10 sampai 15 menit ke depan lah. Saya kembali lagi ke Pak Syukur untuk melead our program. Please, your time. Ya, silakan, masih di mute itu. Silakan. Kayaknya wajib harus bertanya nih, Kang Pardi juga nih harus nanya nih, gitu ya. Karena ini memang kita internal gitu, jadi harus bertanya. Kalau nggak presentasi berarti harus bertanya nih. Silakan yang mau bertanya siapa? Ke Pak Syukur dulu. Pak Syukur di unmute dulu. Masih di mute Pak Syukur. Pak Syukur masih di mute. Ini cara keluar ininya gimana ini? Keluar. Baik, thank you Nggak ada very much. pilih. It's very interesting for us to discuss, especially education justice is needed. Ini kalau saya lihat ada di sini usul fikih dan makosid, ada satu kesatuan. Apalagi yang terpenting adalah kalau kita memahami makosid harus memahami usul fikih dulu. Ini saya rasa teori yang paling benar ya. Artinya agar tidak melenceng dalam menerjemahkan makosid itu, tapi karena kita sudah paham dengan usul fikih. Baik, nanti kita diskusikan. Tapi memang di sini orang yang terpenting adalah dia mencari keadilan di semua bisnis ataupun di semua
demokrasi, yang dicari adalah sebetulnya memang keadilan. Kalau keadilan sudah berjalan, ya insya Allah everything is running well. Kita lanjutkan ya, yang ini beberapa sahabat silakan yang ingin menyampaikan tadi ya 10 menit atau 5 menit. Ya, Sebelum silakan yang mau diskusi, Pak Syukur ya. Nurdin, Atau siapa gantian bertanya mungkin juga boleh. Pak Cecep sama Pak diskusi ini kan pertanyaan, udah siap silakan. ditanya Bebas nih. lah. Silakan. Bebas. Ya, tadi ada satu slide yang saya cari sebetulnya yang berkaitan dengan usul fikihnya, ternyata kehapus. Jadi Nggak apa-apa, tenang aja. Gak apa-apa. usul fikihnya itu maharuma lizatihi, maharuma lizatihi, Maharoma kali ya, maharoma. lizatihi, ubiha li doruroh. Nah, apa itu bisa diterapkan ke saya kira itu bisa diterapkan ke darurohnya ya, ke masalah transplantasi. Iya, betul. Tadi Pak kan nyebut-nyebut ada usul fikihnya gitu kan. Ya, betul. Nah, termasuk nanti dalam riset itu kita hanya menggunakan satu qawaid al-fiqhiyah, terutama nanti di tulisan-tulisan jurnal itu juga sebenarnya menarik juga. Makanya kita mengenal ada al-masyaqqah tajlibut taisir gitu ya, ad-dararu yuzal tadi kan. Jadi ada kedaruratan atau ada memang keadaan-keadaan tertentu yang memang membolehkan. Nah, standarnya seperti apa? Kita bisa dokumentasi. Kayaknya rekomendasi saya mendingan Kang Sesep buat lagi aja deh, kita buat acara lagi, Kang Sesep jadi the main speakers, nanti pembandingnya siapa yang siap gitu kan, biar clear juga, termasuk menguji menguji keilmuan kita gitu. Misalnya, oh ini nggak benar nih, kalau kita sebar aja gitu tentang judulnya adalah ya transplantasi in Islamic economic perspective atau Islamic law perspective, itu boleh juga gitu. Oke, kita ajak dulu nih, siapa nih mau ngomong langsung ini aja. Ada Pak Mahpudin, ada Pak Andrian, ada Pak Pardi, ada Pak Rijal, ada Pak Malik, ada Ustaz Aziz, Rida, silahkan. Ada yang mau diskusi? Ya. Pak Mahfudin mungkin dari tadi udah siap. Iya kayaknya nih. Nah, Pak Mahfudin ya, silakan Pak Mahfudin. Silakan Pak Mahfudin, bukan kita sendiri nih, biar semua bisa ngomong. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya mau bertanya ya kepada 3 speaker tadi. Untuk maqasidiyah syariah ini dan relevansinya perkembangan fikih saat ini, itu relevansinya menurut konteks kekinian dapatnya gimana ya? Maksudnya supaya kita gampang nerjemahin dengan keadaan sekarang gitu. Jadi tadi kan ada transfusi alat-alat manusia ya, transplantasi organ. Nah, organ, itu kan sangat menarik ya. Tadi saya belum dapat semua itu karena mungkin udah belum dapat gitu. Nanti mungkin ada lebih kedepannya lebih lebih sering lagi. Jadi saya juga nggak salah paham gitu menanggapinya. Nanti mungkin tadi Pak Dokter juga menyampaikan ada waktu khusus yang tadi Kang Sesep itu udah main speakernya udah luar biasa ya. Nanti mungkin saya sangat setuju itu untuk diadakan. Nanti berarti intinya saya belum dapat gitu apa saya yang lemot atau gimana gitu. Baik. Ya, Kang Sesep yang jawab kayaknya nih, Kang Sesep. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama yang saya ingin sampaikan, yang lemot itu sinyalnya. Ya. Atau mungkin tadi kan begini, saya sudah sampaikan bahwa secara teori dan keilmuannya sudah disampaikan oleh 2 pembicara pertama. Kemudian yang saya sampaikan itu kan kasus. Dan yang saya sampaikan itu adalah untuk menstimulus. Jadi betul kalau misalkan Kang Mahfudin tidak menangkap apa-apa, betul, karena yang saya sampaikan itu adalah stimulus, studi kasus. Jadi kalau Kang Mahfudin merasa belum dapat apa yang inti atau masalah-masalah, betul, memang betul. Karena saya lemparkan masalah.
Jadi kira itu tunggu sih ya waktunya ya Kang Sesep ya. Kayaknya tunggu harus tanggal disiapkan. mainnya. Nanti kayaknya Pak Ustadz Mahfudin kayaknya harus diajak juga ini untuk berbicara juga gitu. Jadi Iya udah pembanding boleh kandidat. juga. Karena kita sedang belajar nih. Oke, nanti kita akan banyak komentar. Tapi gini dulu, oke, saya kasih jawab dulu begini. Jadi tadi kan dari Kang Sesep itu adalah case contoh gitu ya. Jadi bahasanya adalah transplantasi dalam Islam lah. Seperti itu. Nah, untuk mengetahui transplantasi dalam Islam, dia terkait dengan hukum, maka kemudian dia harus memahami toolnya yaitu usul fikih. Nah, kemudian ketika usul fikih itu sudah ditemukan, hukumnya itu misalnya nih ya, misalnya itu boleh gitu ya. Nah, dari bolehnya itu kemudian digali dengan tool berikutnya yaitu maqasidus syariah. Nah, seperti itu. Oke, itu dulu kita mungkin ada Pak Pardi sama Pak Rijal nih yang udah open kamera mau nanya. Udah siap tuh Pak Rijal. Silakan Pak Rijal. Ini Pak, mohon maaf nih. Saya sebetulnya ketinggalan ini Pak oleh dua speaker. Tadi saya baru mendengarkan Pak Sesep ya. Soalnya tadi saya jujur aja lagi ada kegiatan Pak, lagi turun pupuk Pak di pertanian 3 tonan. Jadi Ya agak udah, telat nih. bawa. Mohon maaf sekali Ya, ini. oke. Oke, Pak Pardi mau nanya nggak? Nanti kalau nggak tukar ke Pak Rijal. Ada mau yang ditanyakan nggak atau diskusi atau ide gagasan gitu? Mungkin untuk sekarang Pak saya mendengarkan dulu karena tadi ketinggalan Oke. jauh banget. Ya udah nggak apa-apa. Oke, Saya silakan. nyimak Berarti aja Pak kita dulu. next. Ya, Siap. oke, sama-sama. Oke, next ke Pak Rijal langsung ya, Pak Syukur ya. Ya, langsung silakan Pak Rijal. Ini ada sebentar Mas. Ini ada sedikit pertanyaan sama mungkin juga apa ya? Ya sedikit baca-baca lah gitu ya. Pertama tadi terkait dengan case ya, case yang disampaikan oleh Kang Sesep itu memang betul. Saya juga baru ngeh yaitu menggugah apa ya sebetulnya. Iya baru sadar juga sekarangnya ternyata memang ada hal-hal yang mungkin luput dari perhatian kita ya. Tapi kalau memang direnungkan ya memang secara konteks dan apa terutama dengan kaidah fikih yang masuk. Cuman memang yang kan memang dalam 5 kaidah usul pokok itu kan al-umuru bimaqasidiha. Jadi memang segala perkara itu memang akan dikaitkan dengan maqasid atau tujuan utamanya gitu ya. Nah, tapi juga kan ada juga dalam konteks kasus yang tadi disampaikan itu kan kita mengenal kalau memang apa ya satu perbuatan itu bersifat apa ya sebetulnya ubudiyah itu kan kita by dalil terlebih dahulu artinya bergerak berdasarkan perintah. Tapi ketika itu konteksnya konteks muamalah gitu ya mungkin ini mungkin ada nyambung atau enggak ini itu kan bahkan ketika tidak ketemu dalilnya pun maka hukum asalnya kan ibahah gitu ya, atau boleh gitu. Apalagi ini sudah menyangkut dengan kebutuhan darurat manusia yaitu tentang kesehatan, itu harta yang paling besar dalam diri manusia. Nah, terutama dalam konteks transplantasi darah ya, itu kan sudah menjadi apa ya sebetulnya? Sudah menjadi adah ya. Kalau transplantasi jantung babi mungkin saya juga memang baru dengar tentang kasusnya juga baru mungkin ya. Itu orang mungkin akan tersengat gitu ya. Wah, ini jantung babi gitu ya dimasukkan ke manusia. Masa iya gitu ya, ini kan sesuatu yang haram gitu ya. Padahal darah juga haram kan asalnya gitu ya. Tapi ini sudah terjadi dari semenjak Perang Dunia Kedua kan, semenjak apa tuh Henry Dunant itu kan apa tuh melakukan penelitian tentang jenis-jenis darah itu. Dan ini sudah menjadi sebuah adah gitu. Kalau sudah adah berarti muhakamah kan. Sudah menjadi suatu hal yang diterima, bahkan tidak ada perdebatan. Sejauh ini analisa transplantasi darah kan tidak ada, sedikit lah ya, jarang terdengar perdebatan itu. Tapi ketika ada transplantasi jantung babi ke manusia, memang ini jadi sebuah pro kontra gitu. Padahal dua-duanya objeknya sama-sama bentuk yang diharamkan oleh syariat. Babi, daging, kemudian darah kan. Nah, ini juga Anda rasa saya setuju diadakan semacam apa studi lanjutan lah gitunya. Dan mudah-mudahan ini juga bisa mengupas hal-hal yang memang
sudah terjadi di masyarakat, tapi landasan hukumnya memang mungkin masih bisa dibilang perlu penjelasan lebih lanjut ke situ. Itu mungkin Ustaz. Mohon maaf nih baru Oke, terima gabung tadi. kasih. Ya, jadi intinya apa tadi? Intinya itu ya, ide gagasan ya, mengungkapkan ide dan gagasan. Tadi Pak Mahmudin masih ada di sini ya. Jadi saya senang sekali ya Pak Mahmudin bisa mengungkapkan ide dan gagasannya. Nanti Kang Pardi juga sama, terutama yang semester 1 ya. Kang Malik tadi juga sama ya dengan yang lainnya. Jadi kita terbiasa nih untuk untuk mengungkapkan ide dan gagasan. Walaupun yang ngomongnya mungkin agak-agak gimana gitu ya, agak nggak enak agak mungkin belum tersistematis. Itu memang di sini tempatnya untuk belajar gitu. Jadi jangan malu, jangan juga merasa aduh ini kayaknya senior semuanya nih Pak Sese, Pak Yayan, nggak seperti itu. Justru kita belajar. Makanya next mungkin bisa Jumat besok ya kita bisa gantian gitu. Siapa yang siap? Ini bukan berarti yang di sini tadi yang paling pintar, bukan, tapi justru ini adalah tempatnya untuk belajar gitu ya. Tadi terkait dengan case tadi tentang transplantasi darah dan sebagainya, yaitu memang perlu pendekatan. Jadi begini, kalau tool yang namanya usul fikih itu ya, jadi ya yang paling umum itu pertama adalah ya cari ayatnya. Ayatnya ada nggak nih yang berbicara tentang ini, yang khusus ada tidak, yang umum ada tidak, yang mungkin mendekati ada tidak. Kalau tidak ada misalnya ya bersamaan juga dengan mencari hadisnya ada nggak nih yang mirip, ada yang mendekati, ada yang cocok atau tidak gitu ya. Kemudian setelah itu baru nanti melihat daripada akwal atau pendapat-pendapat para ulama baik yang klasik ataupun yang kontemporer. Nah, kita juga nanti perlu berhati-hati. Yang pertama tadi terkait dengan definisi darurat ya. Definisi darurat itu seperti apa gitu ya? Apakah seolah-olah itu ketika oh ini enggak ini nih jadi darurat nih gitu. Belum tentu juga gitu ya darurat. Jadi hati-hati ketika menunjukkan oh ini darurat. Termasuk juga tadi mungkin kalau Pak Satrijal ini terkait juga dengan adah. Ini juga kita perlu lihat juga nih. Ini adat ini dasarnya itu ada atau memang daruroh gitu. Tapi kemudian memang menjadi kebiasaan. Termasuk juga nanti dalam bidang ekonomi dan bisnis. Misalnya tadi kita berbicara tentang perbankan. Ya, kalau kita bicara tentang perbankan kan kita selalu saya ucapkan bahwa bank itu ya bukan memang sejarahnya itu bukan dari peradaban Islam gitu ya. Sehingga kemudian ya walaupun sekarang itu disyahadatkan ya tetap saja masih ada sisi-sisi yang memang belum bisa. Kalau manusia mungkin dari non muslim dia syahadat mungkin bisa menjadi muslim kafah gitu ya, karena dia memang total ya langsung hijrah lah istilah. Tapi kalau satu institusi dia disyahadatkan ya, jadi kalau bank disyahadatkan dasarnya juga adalah bukan dari peradaban Islam, kemudian dia juga masih terikat dengan beberapa lembaga yang juga bukan Islam, ya ini dia memang agak berat untuk menjadi kafah gitu ya. Nah, tadi juga kita harus berhati-hati juga dengan kaidah yang terlalu umum, yaitu al-aslu fil muamalah al-ibahah. Jadi hukum segala sesuatu itu adalah boleh kecuali ada dalilnya. Kaidahnya betul, tetapi penerapannya yang perlu kita perhatikan. Jangan wah ini nggak ada nih dalilnya gitu ya. Oh belum tentu, kita cari dulu gitu ya, kita baca dulu gitu. Termasuk juga mungkin tadi transplantasi juga gitu ya, bahwa darah misalnya apakah darah ini dia, kalau tadi sebenarnya beda ya, kalau darah itu kan berarti darah manusia gitu kan ya, masih ada manusianya. Kalau mamanya daging babi itu kan dia sudah jelas, tapi kalau babi itu mungkin nanti bisa dikiaskan, dianalogikan dengan vaksin ya, terutama nanti beberapa vaksin yang terbuat dari hati atau hati kera ya, hati orang utan atau hati kera itu dia menjadi bagian dari vaksin, atau termasuk juga imunisasi ya, beberapa imunisasi nanti di farmasi. Saya pernah buat riset itu ya, memang di dunia farmasi obat-obatan itu dia hanya atau tidak lebih dari 2% yang halal gitu ya. Nah ini berobat dengan yang haram berarti seperti apa nih? Ya, apakah dia tetap boleh? Kedaruratannya seperti apa? Kalau orang misalnya, kita kembali ke hukum berobat ya. Misalnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau mengatakan berobat itu ya mubah, boleh, bukan wajib gitu ya. Jadi kalau orang milih meninggal daripada ditransplantasi dengan dengan ginjal babi, ya mungkin dia pilihan juga, nggak dosa gitu ya.
Bener nggak kayak gitu tuh? Jadi bahan diskusi. Jadi Pak Syukur nih kalau dia milih meninggal daripada divaksin dengan yang jelas-jelas haram gitu kan ya. Kan bisa juga seperti itu. Atau tadi udahlah meninggal aja lah daripada di ginjalnya diganti dengan atau jantungnya diganti dengan jantung babi yang hukumnya masih belum jelas gitu kan. Gitu. Jadi intinya we have to carefully ya if we talk about the Islamic law gitu ya. Jadi kita harus hati-hati dengan melihatnya statementnya. Tapi kalau di kelas ini sih nggak apa-apa sih, dalam artian salah ya kita nanti kan ada yang memperbaiki. Tadi ada satu-satu. Oh ini kurang tepat nih. Ini bukan apakah ini darurat. Jadi kita harus ada tahu instrumen atau variabel-variabel dalam setiap statement. Ini darurat apa? Variabel turunan dari daruratnya itu apa? Ini adat apa nih? Ini adat seperti apa? Nah, kemudian termasuk tadi kalau Kang Sesep itu kan sebenarnya kita mau diskusi tentang hurrimat alaikumul maita wal wadama walahmal khinzir. Jadi di situ kata-kata itu menggunakan laham khinzir, daging babi. Oh, kenapa daging? Wah, ini Ustadz Aziz yang bisa jawab nih. Kenapa lahmul khinzir? Daging babi berarti kulitnya atau ininya boleh dong. Itu perspektif. Seperti apa nih Ustadz Aziz, kayaknya kita harus nanya nih ya. Karena tadi inti permasalahan dulu saya diskusi dengan Kang Sesep seperti itu. Jadi dalam ayat lahmul khinzir, apakah dia am atau khos gitu ya, atau mencakup semuanya, atau mungkin ada hadis lain yang menunjukkan ya semuanya. Jadi bukan hanya lahmul khinzirnya saja, tetapi juga dagingnya, daging jelas tadi ya, tulangnya sampai ke bulunya itu juga kan ada bulu babi itu yang digunakan untuk kuas buat kue tuh ya, itu juga nggak boleh juga. Termasuk kulkas ya yang ada label halalnya, termasuk juga mesin cuci yang ada label halalnya karena terindikasi ada bahan apa tulang babi kalau nggak salah itu ya, sampai kepada nanti rice cooker, magicom itu nanti ada halalnya gitu karena bahan-bahannya itu kan harus dilihat. Terus aja bisa komentar atau yang lainnya atau ke Kang Sesep dulu. Saya gimana nih? Oh ya udah di open nih. Silakan Ustaz Aziz. Ya, Ustaz. Tentang terkait dengan itu ya, apa tadi walahmul khinzir. Itu kan penyebutan lahmu itu kalau yang tahu saya pribadi itu penyebutannya khusus ya. Tapi didukung dari dalil-dalil yang lain itu kan menunjukkan keharamannya itu bersifat umum. Itu tentang babi sehingga bagian-bagian yang lainnya pun dinilai najis dan haram. Itu. Nah, tapi mungkin komentar sedikit Ustaz tentang maqasid syariah. Ya, silakan. Tadi yang disebutkan tentang penjagaan kepada agama, kemudian penjagaan kepada jiwa dan yang lain-lain itu kan Syatibi dalam Al-Muwafaqat tentang ad-daruriyat itu ya, al-khams gitu kan. Betul. Nah, kita harus pahami dulu dalam syariah itu ada yang disebut dengan daruriyat, hajiat, dan tahsiniyat. Jadi kita dudukkan dulu permasalahannya. Kayak misalkan permasalahan-permasalahan tadi yang disebutkan ini masuknya kemana gitu kan. Supaya nanti pas gitu memposisikannya. Misalnya tadi contoh ketika bertentangan antara agama dan jiwa gitu. Nah, ini milih yang mana gitu kan. Ini kan juga harus kita posisikan ketika bertentangan antara daruriyat yang khoms itu mana yang lebih didahulukan. Itu sebetulnya butuh memang kajian yang lebih mendalam dalam masalah ini. Mungkin itu Ustadz komen sedikit saja dari anak. Oke, terima kasih. Banyak juga ya, boleh nih sebenarnya. Tapi waktunya udah mau habis, udah lewat nih Pak Syukur nih. Dikit tapi mendalam itu. Iya, harusnya banyak-banyak Ustaz Aziz biar kita bisa dengar semuanya. Oke, yang lain satu lagi mungkin ada yang mau komentar? Siapa gitu kan? Dari Pak Kang Sesep mungkin ada tambahan juga. Sebelum kita tutup nih, sebenarnya udah habis juga waktunya, sudah lewat sih. Tapi semangat. Atau dari Pak Syukur mungkin ada ini sedikit tadi akan ada yang mau ditanyakan tuh sebelum ini. Kira-kira apa nih yang mau didiskusikan nih Pak Syukur? Masih ada waktu ya 5 menit lah sampai 10 menit ke depan, 5 menit lah. Silakan. Baik, ini kalau saya lihat ada juga maqasid furu'iyah ya. Nah, ini kalau masuk maqasid furu'iyah berarti banyak pilihan tuh. Berarti kan juga furu'iyah kan cabang-cabang.
Ada nggak yang makosid yang pokoknya itu? Yang Itu dapat dari mana tuh makosid furu'iyah? Atau qaid kali, bukan makosid? Qaid kali. Iya, qaid. Jadi kalau Makosid qaid itu ada usuliyah. Itu apa namanya, makosid tulisannya? Qaid atau makosid. Jadi kalau makosid syariah jadi yang untuk saya melengkapi unsur kelima itu aja. iya. Jadi gini, yang namanya tadi makosid syariah tadi yang disebutkan oleh Ustadz Aziz, itu ada doruriyah, ada hajiat, ada tahsiniyat. Itu adalah teori yang dikeluarkan oleh Imam Al-Juwaini. Nah, Imam Al-Juwaini itu adalah gurunya Imam Al-Ghazali dan gurunya lagi Imam Asy-Syatibi. Nah, beliau itu ketika melihat Islam gitu ya, melihat hukum Islam itu kemudian merumuskan, oh ini ada sesuatu yang sifatnya itu doruriyah, bukan darurat ya. Doruriyah itu sesuatu yang memang wajib ada. Sesuatu yang harus ada dan tidak bisa tidak gitu ya. Misalnya tadi nyawa pada manusia itu memang harus ada gitu ya. Nah, termasuk juga agama. Kemarin kita bicara di kelas kan, ketika bicara tentang misalnya perlindungan konsumen gitu ya. Kok semuanya nggak pernah tuh ngomongin perlindungan konsumen, itu yang paling utama doruriyah itu adalah agama. Jadi agama seorang itu harus dilindungi sehingga sertifikasi halal itu ya wajib gitu ya. Mungkin nanti bisa sertifikasi halal atau sertifikasi haram gitu ya. Itu pilihan sebenarnya. Sertifikasi haram berarti yang haram itu ya tulis aja di situ haram gitu kan. Kalau yang tidak tulis haram berarti halal gitu kan ya. Tapi kan sertifikat halal itu karena berkembang itu di negara minoritas muslim gitu. Jadi ya makanya yang muncul itu adalah yang halalnya karena kebanyakan yang haram gitu kan kalau di minoritas muslim. Kalau di Indonesia mungkin ya bisa saja yang diperlukan adalah sertifikasi haram gitu, bahwa ini haram, ini nggak boleh gitu kan dan sebagainya gitu. Nah, kayak balik lagi ke tadi. Nah, kemudian dari situ dikembangkan dengan tadi yang disebut dengan maqasidul khamsah ya, ada 5 pokok. Tadi ada hibduddin ya, pelindungan terhadap agama, hibdun nafas ya, pelindungan terhadap jiwa, pelindungan terhadap akal, hibdul akal, kemudian ada hibdun nasal, melindungi keturunan, dan yang terakhir ada hibdul mal. Nah, ini teori yang dikembangkan oleh ya kita sebut guru dan murid ya, Al-Ghazali dengan Asy-Syatibi. Nah, tetapi kemudian setelah itu kalau kita melihat dalam konteks sekarang, tentu saja ada disebut dengan misalnya hibdul bi'ah ya, melindungi lingkungan. Ya, melindungi lingkungan. Sekarang kenapa? Karena lingkungan rusak nih gitu kan ya, muncul di situ. Ada lagi nanti hibdul jamaah, melindungi masyarakat gitu ya. Ada lagi nanti dalam konteks kenegaraan mungkin hibdud daulah ya, melindungi negara ya, biar negara ini tetap eksis, tetap ada, ya harus dijaga. Jadi ada tesis yang menunjukkan judulnya itu adalah bela negara dalam konteks hibdud daulah. Ya, nah nanti bisa jadi ke depan ada semacam misalnya hibdul bahar gitu ya, mungkin melindungi lautan, melindungi udara ya, banyak sekali pelindungan-pelindungan yang dari perspektif teori itu dia akan terus berkembang, sama seperti nanti fikih gitu ya. Jadi ilmu itu semakin berkembang. Kalau misalnya ilmu dokter, sekarang sudah ada dokter spesialis. Dokter spesialis itu ada dokter spesialis gigi, ada lagi dokter spesialis gigi anak. Ya, ada lagi dokter spesialis gigi geraham, ada dokter spesialis gigi atas, dokter spesialis gigi mumi mungkin, atau gigi orang tua dan lain sebagainya. Nah, itu fikih juga sama, makosid juga sama, itu akan terus dikembangkan. Ada sekarang juga hifdul iqtisadi, melindungi ekonomi umat. Yang kita katakan bahwa ketika e-commerce itu ternyata 90% itu adalah barang impor, harusnya berlaku hifdul iqtisad ya, melindungi ekonomi umat. Bagaimana agar masyarakat itu mereka juga dilindungi dari sisi ekonominya ya, mereka bisa membuat produk kemudian menjualnya, kemudian juga bisa distribusinya juga bagus dan seterusnya. Sekarang misalnya kalau kita pakai teori hifdul iqtisad, sekarang itu misalnya harga harga sawit nih
turun banget sekarang itu harga kelapa sawit tuh. Mungkin CPO-nya juga gitu ya. Terus juga harga misalnya itu kemarin tuh yang sampai dibuang-buang tuh kayak ada yang harga telur dulu sekarang udah turun, udah naik lagi sih. Termasuk juga harga cabai, ya macam-macam semua harga itu. Termasuk juga kesempatan bagi setiap retail itu untuk menjual produk lokal. Itu dia masuknya ke hifdul iktisad atau hifdul ummah. Ya, kenapa? Oh, hifduddin. Oh, itu agama gitu. Hibdun nafas itu adalah nyawa atau jiwa manusia. Akal itu adalah akal. Nah, walaupun nanti ada juga pengembangan dari misalnya tadi kalau di hibdul akal bukan lagi konteksnya adalah kalau hibdul akal itu dalam konteks pemikiran klasik itu adalah mengharamkan sesuatu yang merusak akal. Ya misalnya khamar, narkoba itu haram berdasarkan hibdul akal. Tapi dalam konteks sekarang memberikan edukasi ya kepada nasabah ya itu juga bagian dari hifdzul akal ya. Nah, ini yang kemudian banyak sekali teori-teori yang mungkin kita bisa kembangkan. Jadi melihat bahwa sesuatu tadi adalah sebuah teori. Teori itu adalah satu pengetahuan yang sudah terbukti kebenarannya dan dibuktikan secara terus-menerus. Oh, benar nih ternyata memang ada kebutuhan manusia yang sifatnya doruriyah, ada yang hajiat, ada yang tahsiniat. Oh, benar juga memang ada urusan, ada hibduddin, ada hibdul nafas, ada hibdul akal, ada hibdul nasl, ada hibdul mal. Oh, sekarang ada hibdul ummah, ada hibdul jamaah, ada hibdul daulah, ada hibdul iqtisad. Ya, ada lagi nanti mungkin hibut-hibut yang lainnya banyak sekali. Nah, ini menjadi PR kita sebagai akademisi untuk terus belajar, thalabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Itu Pak Syukur dan semuanya. Terima kasih. Closing statement mungkin 1-2 menit dari pembicara masing-masing nih. Silahkan. Silakan. Pak Sesep, silakan dari Kang Sesep. Silakan closing statement. Closing remark dari Pak Dokter aja Pak, biar cepat. Kang Yayan, udah open kamera. Silakan Kang Yayan. Kang Yayan nggak usah. Ngomong lah, silakan Kang Yayan. Gimana? Kang Sesep tuh jago ngeles ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tepatnya bukan closing statement ya, tapi talking for continuous ya, supaya semangat. Right. Jadi yang saya dapatkan mungkin hari di momen presentasi saat ini sangat banyak ya ilmu-ilmu yang kita bisa explore, terutama dari presentasi rekan-rekan, yang kedua dari pencerahan yang diberikan oleh dokter, terus juga dari feedback dan dari tanggapan-tanggapan rekan-rekan yang alhamdulillah keilmuannya sudah sangat lebih jauh daripada kami ya. Terima kasih, semoga apa yang kita pelajari di malam ini bisa bermanfaat. Yang terpenting khususon bagi saya adalah mencoba terus mengembangkan sistematika berpikir terkait apapun itu untuk kemaslahatan dari sisi keilmuan yang saat ini kita pelajari. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semuanya dan ditunggu semua next time or next program. You are the speakers. Pak Mahmudin siap ya untuk jadi pembicara, Pak Pardi juga, Pak Rijal juga, Pak Malik, Pak Adrian, Bu Warida dan Ustadz Aziz juga gitu ya. Jadi siap-siap untuk kita bisa, karena dengan mempresentasikan itu kita akan cari ide, cari gagasan, cari informasi di internet dan lain sebagainya gitu ya. Jangan lupa Siap, besok Pak, kita juga siap ya. Besok kita juga kuliah juga, mudah-mudahan harus datang semuanya. Nanti saya belum buat pengumumannya, belum buat lagi nih. Intinya besok datang, ada beberapa hal yang didikan, terutama tadi ada beberapa kebijakan khususnya tentang yang paling penting itu adalah dari sisi kehadiran dan juga TOEFL nih, jangan lupa nih yang udah siap, ada Ustadz Aziz, kalau Pak Syukur sama Pak Sesep, Kang Yayan kayaknya termasuk juga Ustadz Mahmudin juga diam-diam guru bahasa Inggris ini.
Ya, jadi nggak Luar khawatir ya. Benar, Pak. Ya. Speaking English-nya luar biasa, Pak. Dari Iya, ini nggak American jadi way. diem. American atau British nih. Baik, terima kasih. Silakan. Intinya adalah closing remark dari saya, tetap belajar dan terus berusaha untuk bisa membiasakan diri untuk mengungkapkan ide dan gagasan. Dengan itu kita akan lebih dewasa. Ini momen seperti ini akan terus kita bangun agar kita bisa lebih nanti suatu saat kita akan keluar, suatu saat kita akan menjadi seorang speakers gitu ya di luar, terus betul-betul bisa memahami tadi terstruktur cara berpikirnya, logis, sistematis dan empiris, dan jangan lupa selalu based from Islamic perspective. Terima kasih. Silakan Pak Syukur ditutup. Okay. Cooperation to each other is very important to develop in our campus, in our organization, in order to get prosperity and welfare next time. I hope we are together enthusiasts to improve our knowledge, science, and also everything would like to say. I hope kita sama-sama tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Speak in English, please join our program ya with Mr. Syukur to speak in English. Inshallah we'll inform every Wednesday. Every Wednesday ya, after asar. Inshallah. After Isya. After, oh yeah, sorry, I forgot. Okay, after Isya. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.